Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 algoritma dan pemrograman. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Ikriswana. Saya Nuranianda. Saya Jureda Arha. Saya Rizky Ramadan Sibarani. Saya Khaira Gresla. Saya Fauzan Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir semester kami dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini langsung saja kita langsung ke nomor satunya. Hai semuanya, jadi saya akan membahas soal nomor 1. Jadi sebelumnya itu, pertama kita buat dulu include stream. Kemudian using name space html. Kemudian saya akan memasukkan komen di sini. Komennya adalah soal. Nah, soalnya di sini adalah tulislah sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan lebar dan tinggi persegi panjang dan kemudian menampilkan area dan keliling persegi panjang tersebut ke layar. Nah, kemudian kita buat integer min. Jadi untuk untuk variabelnya kita menggunakan tipe data integer. Variabel yang pertama ada p. P di sini adalah singkatan dari panjang persegi panjangnya. Kemudian ada L, singkatan dari lebar, dan terakhir ada keliling yang kita singkat menjadi k. Nah, kemudian kita cout dulu untuk meminta pengguna memasukkan nilai panjang dari persegi panjangnya. Masukkan panjang. Nah, kemudian kita in p di sini untuk panjangnya. Kemudian kita out lagi. Kita out untuk meminta pengguna memasukkan nilai lebarnya. Kemudian kita in lagi. Di sini L. Setelah itu, kita akan memasukkan rumus dari keliling persegi panjangnya. Untuk mencari kelilingnya itu, kita menggunakan rumus K sama dengan rumus kelilingnya di sini 2 dikali dalam kurung ada P ditambah L. Nah, kita akan mencoba cout. Jadi di sini kita akan mencoba mengcompile kelilingnya untuk mencari nilai kelilingnya. Jadi keliling persegi panjang adalah kita masukkan k-nya di sini dengan rumus yang telah kita gunakan. Terakhir adalah return. Nah, kita akan mencoba compile. Dan compile kita berhasil, kita akan mencobanya dengan memasukkan nilai panjang persegi panjangnya itu 11 dan lebarnya itu 4. Nah, di sini kita dapat hasil dari keliling persegi panjangnya adalah 30. Kemudian untuk menampilkan area, kita buat spasi dulu di sini untuk dia biar enggak rapat. Jadi pertama kita buat spasi dulu ya, cout and line. Nah,
setelah kita buat spasi, kita akan membuat areanya itu menggunakan for looping. Nah, for integer i di sini sama dengan 0. Kemudian i-nya di sini lebih kecil dari lebar. Dan yang terakhir adalah i plus plus. Nah, kemudian kita masukkan aksinya di sini, kita tambah lagi for di sini untuk kita gunakan integer i juga. I sama dengan 0. Kemudian i di sini lebih kecil dari panjangnya. I plus plus. Yang kita cout di sini, cout, kita akan menggunakan lambang bintang untuk membuat areanya. Nah, sudah semua. Kita akan mencoba compile ya, pada kesalahan. Jadi kita masukkan lagi nilainya 11. Dan lebarnya itu berapa tadi? 4. Nah, oh ada kesalahan ini. Lupa ditambah n-line-nya, tunggu kita bersihkan dulu. Jadi kita akan menambahkan di sini cl and line. Nah, coba compile sekali lagi. Apakah hasilnya benar? 11, 4. Nah, sudah benar ya. Untuk merapikan saja, kita tambah saja cout di sini. And line. Kita ulang compile-nya sekali lagi ya. Panjangnya kita masukkan lagi 11, kemudian lebarnya 4. Nah, jadi ini hasil pembahasan dari nomor 1. Saya Nuranianda dengan NIM 422-255-0008. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Tulis sebuah program meminta pengguna atau user mengetikkan 8 bilangan bulat dan kemudian program di layar akan mengeluarkan layar rata atau aperak dari 8 bilangan bulat tersebut. Program ini harus menggunakan 2 variabel. Oke, oleh karena itu kita siapkan input streamnya using std dan inputnya. Baru di sini saya menggunakan integer, variabel integer, variabelnya dengan k. Lalu di sini saya menggunakan array 8 karena kan minta 8 bilangan bulat tersebut. Jangan lupa titik komanya. Baru sini kita untuk nilai rata-ratanya bisa menggunakan double atau float. Di sini saya menggunakan float saja. Float. Baru kita buat totalnya. Setelah itu sama dengannya 0,0 untuk memunculkan nilai rata-rata hasilnya. Baiklah, setelah itu kita menggunakan for it. Di sini saya menggunakan deklarasi i sama dengan 0. Lalu setelah itu i lebih kecil dari 8 karena kan di sini biar tidak berlebih dia. Makanya kita berlebih kecil dari 8 baru i plus plus. Boleh saja menggunakan i plus 1 atau i tambah 1. Baru sini menggunakan tutup pengawal untuk mengeksekusi
yang sangat kita seperti plot, plot, jangan lupa tandanya. Di sini saya menggunakan kalimat masukkan nilai. Setelah itu, jangan lupa baru untuk jalankannya jangan lupa menggunakan chain. Chain, masukkan parabola yang tadi K, baru nilainya E. Baru untuk totalnya, kita tambah sama dengan K ber I. Baru setelah itu, di luar dari eksekusi yang tadi kita buat perintah baru, code. Di sini saya menggunakan kalimat nilai rata-ratanya saja. Rata-ratanya baru kita buat perintah baru total garis miring 8, karena untuk totalnya kan yang baca sampai 8, makanya kita buat total garis 8 garis miring. Baiklah, di sini kita pembuktiannya berhasil atau tidak. Oke, ternyata berhasil. Di sini kita coba mulai dari nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tada, inilah hasil dari nilai-nilai yang kita masukkan. Baiklah, sekian dari saya, Muhammad Kriswana dengan NIM 42232 50017. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas soal nomor 3. Di sini saya sudah menuliskan soal pada komen. Tulislah sebuah program yang meminta pengguna atau user untuk mengetikkan dua bilangan bulat A dan B, dan kemudian tampil di layar. Program secara otomatis menukar nilai A dan B. Pertama, kita harus menuliskan struktur utama program C++, yaitu include string namespace std kurung kurawal untuk pembatas program yang kita buat. Lalu kita masukkan variabel A, B, C dengan tipe data integer. Selanjutnya untuk input, kita masukkan cout untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai pertama. Cin A, variabel A. Lalu cout, masukkan nilai kedua. Cin variabel B. Lalu untuk menukar variabel A dan B, kita masukkan 3 variabel tadi. C sama dengan A
langsung dengan B. B sama dengan C. Yang lain. Lalu untuk nilai akhir, untuk mengambil nilai akhir, kita masukkan Cout. Nilai A sekarang adalah mengakhiri baris Cout. Nilai B sekarang adalah yang terakhir kita tulis return pada akhir program, return 0. Langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, di sini sudah ada masukkan nilai pertama. Langsung saja kita masukkan nilai 5 dan 7. Nilai A, nilai pertama adalah 5, nilai kedua adalah 7. Sekarang nilai A dan B dibalik jadi 7 dan 5. Baiklah, itu saja pembahasan pada nomor 3 dari saya, Khaira Nazla, dengan NIM 42232500005. Terima kasih. Cak, tunggu ya, Jer. Enggak. Kira tengok ya, Jer. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4, yaitu tulis sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan harga tanpa pajak, jumlah unit, dan program harus secara otomatis menghitung harga total termasuk pajak. Yang kita lakukan itu pertama adalah masukkan dulu include ice stream dulu. Jadi kita masuk saja integer mainnya. Pertama kita lakukan itu adalah membuat floatnya. Kenapa kita menggunakan tipe variable float? Kenapa float? Karena kita menggunakan tipe variabel berkoma. Variabel yang akan kita gunakan itu adalah harga, unit, pajak, dan pajak total. Langsung kita masukkan saja Cout-nya. Masukkan harga tanpa pajak. Jadi ini akan kita masukkan dalam harga. Cout-nya kita akan meminta masukkan unit, masukkan jumlah unit.
dibeli. Setelah itu CIN-nya ini akan kita masukkan ke dalam unit. Langsung kita bikin lagi COut-nya. Masukkan pajak. Di sini kita membuat dalam bentuk persen. Ini akan dimasukkan ke dalam pajak. Langsung masuk ke rumus pajak total. Pajak total sama dengan harga dikalikan mili dengan pajak. Nah, baru setelah mendapatkan pajak total, langsung masuk ke rumus totalnya. Total sama dengan harga tambahkan dengan hasil tadi, pajak total. Setelah itu kita bikin COut-nya. Jadi jumlah totalnya adalah masukkan total. Setelah itu langsung kita run. Ini langsung saja setelah kita run, masukkan harga satu unit tanpa pajak kita bikin 2 juta, unitnya 2, pajak 10%, dan jadi hasilnya itu adalah 4.400.000. Kita setelah membuat program untuk menghitung harga total termasuk pajak. Saya Rizky Ramadan Sibarani dengan 422325028. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Soalnya itu tulislah sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan koordinat 2 titik A dan B dalam bidang, dan kemudian tulislah jarak antara A dan B. Jadi pertanyaan di sini seperti biasa kita tulis include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian di sini ini awal. Untuk soal ini kita membutuhkan beberapa variabel karena di sini meminta untuk 2 titik di dalam A, dalam bidang. Di dalam bidang A itu ada X1 Y1 dan dalam B itu ada X2 Y2. Jadi di sini kita bikin integer X1 Y1 X2 Y2. Kemudian di sini juga dimintakan jarak. Jadi kita buat juga variabel jarak. Dan di sini untuk meminta pengguna mengetikkan koordinatnya, di sini bisa kita tulis cout masukkan titik X1-nya. Sini
Sein X1, kita masukkan ke dalam variabel X1, kemudian kita lanjut lagi ke masukkan titik Y1-nya. Oke. Di sini bisa kita masukkan dia ke dalam variabel Y1. Ini bisa kita coba dengan menambahkannya. Koordinat A, titik koordinat A titik 2 buka kurung X1 buka kurung Y1 koma ya, koma kurung Y1, kemudian tutup kurung. Tutup kurung, bisa end line. Kita coba untuk yang pertama dulu. Kita coba compile and run. Masukkan titik X1. Itu misalnya 2, kali ininya 6. Ya, sudah pas. Kemudian kita lanjutkan ke yang koordinat keduanya atau koordinat B-nya, bisa kita copy saja biar cepat. Dan sini kita kasih spasi. Di sini kita ubah X2, Y2, titik koordinat B-nya X2, Y2. Oke, sini bisa kita coba rasakan lagi. 1, 2, ininya 6. Titik koordinat A 2,6, dan untuk X2 nya 4, ininya 6. Kenapa dia bisa seperti ini? Aku bisa 6 X2 Y2. Oh, salah di sini. Sini kita lupa masukkan ke sini. 2. Coba ulang lagi. 2, 4, 3, 6. Oke, sudah pas. Setelah kita dapat menentukan titik-titiknya, selanjutnya itu kita untuk mencari jarak. Untuk mencari jarak 2 titik, kita membutuhkan ekspresi matematika. Untuk ekspresi matematika kita bisa menambahkan library dari C++-nya, CMath. C sebagai, dan berarti sini mus untuk menentukan jarak 2 titik itu SQRT atau akar dari X1 X2 dikurang X1 dikali X2 kuadrat nih, X2 dikurang X1 ditambah dengan mungkin bisa kita buat kali sini kali kiri sini, sorry, kita Y2 dikurang Y1 dikali Y2 dikurang Y1. Ini adalah rumus untuk mencari jarak antara 2 titik. Di sini bisa saja langsung kita cout jarak antara titik A dan B adalah 2. Jarak
lain-lain. Di sini kita coba apa di sini ada problems CPT identifier I21. Nah, oke di sini salah 2001, kemudian di sini kurang titik koma. Oke, kita abaikan saja, coba apakah masih bisa berjalan. Oke, titik satunya jalan 2, yang 4, ini 3, ini 6, maka jaraknya adalah antara titik A dan B adalah 5. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai soal nomor 5. Saya M. Fauzan Hidayat dengan NIM 42232500001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas struktur pemrograman C++-nya. Seperti biasa kita masukkan include claim using name space masukkan deklarasi in main, buka kurung dan tutup kurung, tambah buka kurung dan tutup kurung awal. Terus kita masukkan deklarasi dan variabel integer score cout sebagai kata perintah. Masukkan nilai dari 0 sampai 100. Variabel sin score. Dan kita buat lagi deklarasi untuk memasukkan nilai if buka kurung dan tutup kurung, masukkan score lebih besar sama dengan 90. Kita masukkan lagi buka kurung dan tutup kurung awal dan masukkan cout sebagai perintah untuk nilai A. Dan kita masukkan lagi, maaf saya menggunakan huruf kapital, else if sekarang buka kurung dan tutup kurung untuk skor lebih besar 80. Kita tambah buka kurung dan tutup kurung awal, masukkan perintah cout untuk nilai B. Masukkan lagi else if buka kurung dan tutup kurung untuk memasukkan skor lebih besar 70. Masukkan kurung awal, masukkan perintah cout untuk nilai C. Masukkan lagi else if skor lebih besar 60. Masukkan kurung awal dan perintah cout-nya kita buat nilai untuk D. Untuk D
Dan kita buat langsung else. Maaf, saya menggunakan huruf kapital. Else. Maaf. Kita buat masukkan else dan perintah cout untuk nilai error dan kita masukkan variabel sin ke get ke kurung dan tutup kurung titik koma return Oke. Di sini pemrogramannya sudah saya buat. Boleh dicek jika ada kesalahan. Sebelum kita merankannya, kita lihat apakah kita sudah memasukkan variabel yang benar dan titik koma ataupun spasi yang benar maupun angka-angka yang akan kita masukkan. Baiklah, di sini tanpa basa-basi saya akan merankannya. Baik, di sini kita sukses untuk menjalankannya, maka di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai. Di sini kita disuruh untuk memasukkan angka 91, maka kita masukkan nilai 91. 91 adalah nilai dari A. Dan kita buat lagi untuk 81 adalah nilai B. Dan kita masukkan lagi untuk angka 51 nilai error. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga penyampaian saya bisa dimengerti. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan saya untuk mempresentasikan soal latihan nomor 6 ini. Saya perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih untuk telah menonton video kami. Dan untuk dosen pengampu kami, jika ada kesalahan dalam pengataan ataupun dalam presentasi kami ini dan membuat pemrograman ini, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.